Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbil alamin. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina binimatil iman wal islam wal ihsan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Assalatu wassalamu ala Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Sahabat channel NU Aktif 1930 yang budiman dimanapun berada, semoga ada dalam keadaan sehat walafiat, tidak kekurangan suatu apapun. Dalam kesempatan kali ini, mari kita buka dalil Al-Quran dan hadis tentang pentingnya bertorikoh serta sejarah singkat asal-usul torikoh. Sahabat channel NU Aktif 1930 yang dirahmati dan dimuliakan Allah. Mengapa torikoh penting dalam kehidupan sehari-hari? Mari kita buka dalil Al-Quran dan hadisnya. Torikoh, dalam konteks keagamaan Islam, merupakan suatu konsep yang mengacu pada sistem pendidikan spiritual dan praktik-praktik keagamaan yang digunakan untuk mencapai kesempurnaan spiritual. Memahami dan mengamalkan torikoh adalah bagian integral dari praktek keagamaan bagi banyak umat Islam di seluruh dunia. Dalam konteks kehidupan sehari-hari, torikoh tidak hanya memainkan peran penting dalam pengembangan spiritual seseorang, tetapi juga membawa manfaat yang nyata dalam kehidupan sosial, mental, dan emosional. Pentingnya bertorikoh. 1. Pengembangan spiritual. Dalil Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Imran 3 ayat 31, katakanlah, jika kamu mencintai Allah, ikutilah aku, niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dalil hadis. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, agama adalah nasihat. Para sahabat bertanya, untuk siapa? Beliau menjawab, untuk Allah, kitabnya, Rasulnya, para pemimpin kaum muslimin, dan umat Islam pada umumnya. Muslim. 2. Pengaruh positif dalam kehidupan sosial. Torikoh mengajarkan nilai-nilai seperti kesabaran, toleransi, dan kasih sayang, yang membantu dalam memperbaiki hubungan antar individu dan masyarakat secara keseluruhan. Dalil hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah beriman salah seorang di antara kamu, sehingga ia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Bukhari, Muslim. 3. Mengatasi cobaan dan kesulitan. Dalam torikoh, seseorang diajarkan untuk berserah diri sepenuhnya kepada kehendak Allah Shallallahu Alaihi Wasallam dan menghadapi cobaan dengan ketenangan dan kesabaran. Dalil Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah 2 ayat 286, Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. 4. Meningkatkan kualitas hidup mental dan emosional. Torikoh membantu individu untuk menemukan kedamaian dalam diri mereka sendiri dan mengelola stres serta ketidakpastian hidup dengan lebih baik. Dalil hadis. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya dalam badan terdapat segumpal daging, jika baik, maka baiklah seluruh badan. Jika rusak, maka rusaklah seluruh badan itu. Ketahuilah, ia adalah hati. Bukhari, Muslim. Kesimpulan, dalam kehidupan sehari-hari, torikoh memiliki peran yang sangat penting dalam pengembangan spiritual individu, memperbaiki hubungan sosial, mengatasi cobaan, dan meningkatkan kualitas hidup mental dan emosional. Dengan memahami dan mengamalkan torikoh, masyarakat dapat mencapai kehidupan yang lebih bermakna dan harmonis dalam pandangan agama Islam. Torikoh merupakan suatu sistem atau metode pendidikan spiritual dalam Islam yang bertujuan untuk membimbing individu menuju kesempurnaan spiritual dan kedekatan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Torikoh seringkali mencakup ajaran-ajaran khusus, praktik-praktik ibadah, dan bimbingan langsung dari seorang guru spiritual, syekh atau mursyid. Melalui torikoh, individu diarahkan untuk meningkatkan kesadaran spiritual, menjalani kehidupan sesuai dengan ajaran agama, dan mencapai tingkat kedekatan yang lebih dalam dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sejarah singkat terbentuknya torikoh. Sejarah torikoh dapat ditelusuri kembali ke zaman awal Islam, ketika para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam belajar langsung dari beliau dan menerima bimbingan spiritual secara langsung. Namun, perkembangan torikoh sebagai suatu institusi formal dimulai setelah masa kenabian. 1. Awalnya di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah generasi pertama yang menerima bimbingan langsung dari beliau.
Mereka menjadi teladan dalam praktek keagamaan dan membimbing generasi berikutnya dalam menjalani ajaran Islam dengan benar. 2. Periode setelah wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat yang memiliki pemahaman yang mendalam tentang agama Islam mulai mengajarkan ajaran-ajaran tersebut kepada murid-murid mereka. Inilah awal mula munculnya silsilah guru mursyid, silsilah thariqah. 3. Periode pertengahan Islam. Pada periode ini, terjadi perkembangan yang signifikan dalam institusi thariqah. Berbagai tokoh sufi seperti Syekh Abdul Qadir Jailani, Imam Al-Ghazali, Jalaluddin Rumi, Ibnu Arabi dan yang lainnya mulai mengembangkan ajaran-ajaran sufi yang kemudian menjadi dasar bagi berbagai thariqah yang ada hingga saat ini. 4. Pengembangan selanjutnya. Selama berabad-abad, thariqah terus berkembang dan bercabang menjadi berbagai aliran yang memiliki metode dan praktik-praktik spiritual yang berbeda-beda. Meskipun demikian, tujuan akhir dari setiap thariqah tetap sama, yaitu mencapai kesempurnaan spiritual dan kedekatan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan demikian, thariqah telah menjadi bagian integral dari tradisi spiritual dalam Islam, yang terus berkembang dan dipraktekkan oleh umat Islam di seluruh dunia hingga saat ini. Terima kasih banyak atas support dan dukungannya telah menonton video-video kami. Jangan lupa di like, share, komen, dan subscribe-nya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.